Kalau kemarin Nidia udah kasih rekomendasi HP Samsung yang worth it buat lebaran, kali ini Nidia juga ada rekomendasi iPhone murah buat lebaran yang paling worth it. Udah deh, nggak usah sewa-sewa iPhone lagi kalau buat pamer, beli aja dong. Ya udah, nggak usah panjang lebar lagi, kita masuk ke videonya ya. Untuk produk pertama ada iPhone 14 dengan storage 128GB. Kali ini benar-benar udah terjun payung loh harganya. Nah, kalau kita bandingkan dengan iPhone 13, iPhone 14 ini hadir dengan RAM yang lebih besar, yaitu 6GB, sehingga mampu meningkatkan performa secara signifikan. Selain itu, layarnya juga lebih lebar, mencapai 6,1 inci, dengan kecerahan mencapai 1200 nits. Kamera belakangnya juga cukup ditingkatkan dengan kualitas 12MP dengan teknologi OIS, serta juga dibekali mode potret dengan bokeh yang semakin disempurnakan. Nah, dulu waktu awal rilis, fitur yang cukup di-highlight di smartphone ini tuh adalah Always On Display, yang sebenarnya udah telat sih kalau dibandingkan sama Android, tapi setidaknya sekarang kita bisa manfaatin fitur itu di iPhone 14 untuk mengakses informasi bahkan saat layar terkunci, sekaligus menjadi solusi untuk lebih menghemat daya baterai. Nah, buat desainnya, iPhone 14 ini juga masih sangat long lasting, jadi untuk dipakai sampai 4-5 tahun mendatang masih cukup bagus. Dan buat performanya sih juga gak perlu diragukan lagi, karena bisa ngasih performa setara versi Pro Max milik iPhone 13. Nih buat kamu yang udah penasaran harga dan spesifikasinya. Lanjut untuk rekomendasi kedua ada iPhone 14 Pro. Kalau kalian merasa iPhone 14 biasa masih kurang, nih dia rekomendasiin ke versi Pro-nya aja. Dengan bobot 206 gram, iPhone 14 Pro memang sedikit lebih berat dibanding pendahulunya. Namun tetap kokoh berkat rangka stainless steel serta lapisan Corning Gorilla Glass di bagian depan dan belakang untuk perlindungan terhadap goresan. Selain itu, iPhone 14 Pro sudah mengantongi sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan air dan debu hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit. Fitur Always On Display yang disematkan di perangkat ini juga memungkinkan layar tetap aktif untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih praktis. Di sektor kamera, iPhone 14 Pro dibekali lensa utama 48MP dengan teknologi Quad Bayer Filter serta sistem stabilisasi untuk hasil foto dan video yang lebih optimal. Berbeda dengan iPhone 14 reguler dan Plus yang masih mengandalkan chipset A15 Bionic, iPhone 14 Pro sudah ditenagai oleh chipset A16 Bionic, memberikan performa lebih bertenaga untuk berbagai kebutuhan. Jadi buat kalian yang pengen punya performa lebih mantep lagi, takis 14 Pro aja ya. Berikut harga terupdate dan spesifikasinya guys. Sekarang kita masuk ke pilihan yang lebih terjangkau di bawah 10 juta, yaitu iPhone 13 128GB. Pertanyaannya, apakah iPhone 13 masih worth it dibeli di tahun 2025? Meskipun sudah beberapa tahun berlalu sejak peluncurannya, desain iPhone 13 tetap terlihat menarik dan elegan. Dengan tampilan belakang yang mirip dengan iPhone 14 dan 15, serta desain depan khas iPhone, ponsel ini masih memberikan kesan modern dan future-proof. Di sektor kamera, meskipun hanya dibekali dua lensa utama yakni wide dan ultra wide, kualitas foto yang dihasilkan iPhone 13 tetap kompetitif di tahun 2025. Teknologi seperti sensor shift image stabilization dan mode cinematic juga memberikan pengalaman fotografi yang lebih optimal. Keunggulan lainnya, iPhone 13 masih mendapatkan dukungan update iOS dalam jangka panjang. Jadi jika kamu membeli perangkat ini, kamu tetap bisa menikmati fitur-fitur terbaru serta pembaruan keamanan selama beberapa tahun ke depan. Meski kapasitas baterainya tidak terlalu besar, efisiensi iOS dan performa chipset A15 Bionic membuat daya tahan baterainya tetap cukup untuk penggunaan sehari-hari. Terakhir, dibandingkan seri iPhone sebelumnya, iPhone 13 menawarkan harga lebih terjangkau. Sementara performa dan fitur-fiturnya masih sangat relevan untuk tahun 2025. Nah, berikut untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ya. Sama kayak iPhone 14 tadi, kalau iPhone 13 kalian rasa kurang, kali ini nih dia rekomendasiin iPhone 13 Pro Max. Soalnya punya 3 lensa kamera dengan layar yang lebih besar. Tapi memang HP ini hanya menggunakan chipset yang sama dengan versi regulernya, yaitu A15 Bionic. Dari segi performa, menurut Nidia perbedaannya nggak terlalu signifikan. Misalkan nih, kalau kita pakai main Genshin Impact di settingan tertinggi 60 fps, pengalaman bermainnya udah cukup nyaman dan lancar. Tapi kalau dimainkan dalam waktu lama
utama, sesekali masih ada frame drop. Rata-rata frame rate yang bisa didapatkan sekitar 49an fps. Cukup stabil, tapi bukan yang paling mulus. Kalau untuk PUBG Mobile, nggak perlu khawatir. Di settingan HDR Extreme, kamu bisa mendapatkan frame rate yang stabil di kisaran 50 fps. Sementara untuk Mobile Legends, nggak usah ditanya lagi. Dijamin rata kanan dengan 60 fps tanpa masalah. Di bagian layar, iPhone 13 Pro Max hadir dengan ukuran lebih besar dibanding versi regulernya. Ponsel ini dibekali layar OLED 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz. Mantep banget kan? Layar yang luas dan responsif ini pastinya bikin pengalaman gaming jadi makin nyaman. Baterainya juga nggak kalah menarik dengan kapasitas 4352 mAh dengan dukungan fast charging 27W. iPhone 13 Pro Max bisa menemani kamu bermain game seharian tanpa khawatir kehabisan daya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate, cek di scene berikutnya. Berikutnya ada iPhone 12 untuk varian 128GB. Saat pertama rilis, harga mencapai 16,4 jutaan. Tapi sekarang udah turun hingga 5,6 jutaan. Jadi cuma sekitar 10,8 jutaan aja. iPhone yang satu ini jelas nggak boleh ketinggalan. Soal performa gaming nggak perlu diragukan lagi. Meski masih mengandalkan chipset A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, ponsel ini tetap mampu menjalankan game-game berat dengan lancar. Mungkin keunggulan utama dari chipset A14 ini lebih ke efisiensi baterai, walaupun kapasitasnya lebih kecil dibanding iPhone 11, yaitu 2815 mAh. Tapi daya tahannya tetap setara. Saat dipakai main Genshin selama 1 jam, baterainya hanya berkurang sekitar 34%. Buat kamu yang tertarik bikin konten profesional, iPhone 12 juga bisa jadi pilihan tepat kok. Nggak perlu beli perangkat tambahan, karena iPhone 12 sudah mendukung standar HDR canggih bernama Dolby Vision, yang membuat hasil video punya akurasi warna lebih baik dan kualitas sinematik. Menariknya kalau biasanya para filmmaker profesional harus menambahkan Dolby Vision setelah proses syuting, iPhone 12 bisa merekam Dolby Vision secara real time di setiap framenya. Untuk spesifikasi dan harga terbaru dari iPhone 12, cek di scene berikutnya. Nah, kalau kamu pengen yang ada boba 3-nya, nih dia bisa rekomendasiin ke iPhone 12 Pro nih. Tapi ada sedikit catatan ya, iPhone 12 Pro ini sudah resmi discontinue. Jadi kebanyakan yang tersedia di pasaran sekarang adalah unit second. Kalau beruntung, kamu mungkin masih bisa menemukan stok baru yang tersisa. Dari sisi layar, iPhone 12 Pro hadir dengan ukuran 6,1 inci sama seperti iPhone 13. Teknologi panelnya juga identik, yaitu Super Retina XDR OLED yang menghasilkan tampilan jernih dan tajam. Bicara soal performa, iPhone 12 Pro dibekali chipset A14 Bionic, tetapi sudah didukung RAM 6GB. Berbeda dengan iPhone 13 yang menggunakan A15 Bionic namun hanya memiliki RAM 4GB. Perbedaannya nggak terlalu terasa dalam pemakaian sehari-hari, jadi keduanya masih nyaman digunakan. Nah, untuk baterai memang kapasitasnya hanya 2815 mAh. Tapi menurut beberapa pengalaman pengguna di forum, screen on time-nya masih bisa bertahan sekitar 5-6 jam, yang cukup untuk penggunaan ringan. Keunggulan utama dari seri Pro ini tentu aja di sektor kamera. iPhone 12 Pro sudah dilengkapi lensa telefoto 12 megapiksel, fitur yang nggak tersedia di iPhone 12 biasa. Tapi kalau soal ukuran sensor, iPhone 13 justru punya sensor yang lebih besar dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Buat yang penasaran sama detail spesifikasi, langsung cek di scene berikutnya ya. Gimana? Udah ada yang tertarik? Kalau belum nih, dia punya satu produk lagi yang cukup recommended. Makanya jangan kemana-mana. Buat kalian yang lagi cari iPhone dengan harga terjangkau tapi masih layak banget buat dipakai, iPhone 11 bisa jadi jawabannya. Meskipun bukan model terbaru, iPhone 11 punya performa yang bisa diandalkan. Dibekali chipset A13 Bionic yang mumpuni untuk tahun ini, smartphone ini tetap cocok buat multitasking, gaming, sampai editing ringan. Layarnya yang berukuran 6,1 inci dengan teknologi Liquid Retina HD juga masih nyaman dipakai. Dengan resolusi 1792 x 828 pixel
pixel dan True Tone yang bikin tampilan lebih enak di mata. Dari segi kamera, meskipun sudah beberapa tahun berlalu, hasil jepretan iPhone 11 masih oke banget. Ada kamera ganda 12 megapiksel wide dan ultra wide di belakang yang bisa menangkap detail dengan baik. Buat yang suka selfie atau video call, kamera depan 12 megapikselnya juga nggak kalah jernih. Plus, fitur kayak mode potret, mode malam, dan perekaman video 4K bikin pengalaman fotografi tetap maksimal. Baterainya juga cukup awet dengan kapasitas 3046 mAh. Bisa bertahan seharian untuk penggunaan normal. Dan kalau kehabisan daya, nggak perlu khawatir karena sudah mendukung fast charging 18 watt. Desainnya juga masih terlihat modern dengan bodi kaca yang elegan dan frame aluminium yang kokoh. Apalagi pilihan warnanya juga beragam, jadi bisa disesuaikan dengan gaya kamu. Menariknya lagi, tim sosmed Pricebook masih pakai iPhone 11 buat kerja loh. Buat kebutuhan profesional, HP ini masih sanggup banget. Bahkan terkadang dipakai sebagai kamera kedua buat syuting grebek gadget atau marzum. Sarannya dia sih daripada beli iPhone KW atau sewa iPhone, mending ambil yang murah kayak gini aja deh. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya ya.